Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardhito Wahyu Prakoso, NIM 176500081, akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir pekerjaan saya, yaitu yang berjudul simulasi pencarian jalan teraman. Di sini tugas soft computing yang diampu oleh Bapak Fajar. Jadi di sini saya menggunakan Unity sebagai implementasi dari simulasi pencarian jalan teraman. Kenapa Unity? Ya sebenarnya saya juga tidak terlalu profesional atau tidak handal ya di Unity. Cuman ya karena saya lebih bingung lagi kalau menggunakan MATLAB atau Python karena belum mempelajari bahasa pemrogramannya, sehingga saya melanjutkan dari project dari semester 4 semester 5, mohon maaf. Jadi untuk project ini simulasi pencarian jalan teraman. Jadi nanti objek di sini dikatakan bisa diimplementasikan dengan mobil ya. Nanti sejatinya akan mencari rute yang paling aman gitu ya. Yang aman di sini berarti yang paling panjang dengan jarak tempuh yang paling banyak, itu yang akan dijadikan patokan bahwa itu adalah jalan teraman. Di sini sistem requirement, atau mungkin itu kalau di bahasa aplikasi ya, kalau ingin menginstal sesuatu ya. Kalau di sini kita ingin membuat aplikasi implementasi seperti ini, kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama ada cahaya sendiri. Dalam Unity pastinya semua masih membutuhkan cahaya ya gitu. Tidak mungkin satu scene itu tidak ada cahayanya gitu, karena saat di play atau saat di render ya bahasa filmnya, jadi kayak nanti akan ada cahaya yang menyorot pada objek gitu ya, seperti pada umumnya gitu, pada kehidupan sehari-hari gitu. Jika tidak ada cahaya yang menyorot, maka ya sejatinya akan gelap gitu ya. Jadi pasti perlu ini cahaya. Yang kedua dataran gitu. Dataran terserah dataran mau bagaimana modelnya gitu. Dalam dataran di sini ada jalan ya, jalan di sini track ya, bisa dibilang jalan nanti gitu. Lalu jalan ini nanti isinya ada cube itu yang pinggir-pinggir ini. Nah ini cube. Lalu ada kamera pastinya ya, untuk mendisplay game ketika di play ya. Jadi juga nggak mungkin juga nggak ada kamera, karena kalau misalnya nggak ada kamera maka tidak bisa di play seperti itu. Lalu ada kanvas yang berfungsi untuk menunjukkan generasi keberapa, atau ketika mobil itu tertabrak dan mengulanginya dari nol, berarti itu generasi keberapa seperti itu. Lalu event system di sini tidak bisa dihiraukan. Misalnya ini ketika kita membuat suatu project pastinya ada event system juga. Lalu ada AI mobil di sini berfungsi sebagai ya artificial intelligence gitu, kecerdasan buatan yang ditanamkan kepada mobil gitu ya. Lalu yang terakhir ada controller mobil. Di sini kan biasanya kan dikontrol secara manual ya, tapi di sini kita akan mengkontrolnya dengan cara otomatis gitu ya. Untuk implementasinya seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa ini generasi ke-1 ya. Itu ada objek kecil, mohon maaf soalnya saya tidak tahu cara supaya lebih dekat lagi volume. Nah, ini generasi pertama dia tertabrak gitu ya. Nah, generasi kedua dia tertabrak. Jadi dia memprediksi di mana objek itu tidak dikendalikan gitu, dan dikendalikan secara otomatis. Jadi dia mencari rute yang paling aman yang bisa diarahi, dan nanti hasilnya akan ada 2 mobil yang nilainya lebih bagus. Nah, dan generasi itu berhasil. Nah, jadi generasi keempat ya selesainya. Jadi seperti itu untuk running programnya gitu ya. Untuk penjelasannya akan dijelaskan setelah ini. Ya, jadi
eh, untuk codingannya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu pastinya ya kan ini karena pastinya tidak lepas dari objek. Jadi di sini saya objeknya memakai mobil. Ini ada mobil juga. Lalu juga di sini satu mobil itu mempunyai satu input dan satu neural network ya. Jadi nantinya itu satu kan di sini kan yang jalan nggak satu mobil. Karena apa? Karena kalau misalnya satu mobil itu nanti bakal lama gitu kan, karena konsepnya artificial intelligence itu kan dimana mobil itu atau objek ya bisa berjalan sesuai dengan track yang ada atau jalur yang ada. Nah sedangkan dia ini tidak dikontrol gitu, jadi harus dicoba-coba dulu kan. Kadang menabrak ke sini, kadang menabrak ke sini, kadang menabrak ke mana gitu ya. Seperti contohnya ini ya. Maaf masih lemot karena ini ya. Wah, nah di sini bisa dilihat ya. Maaf kecil. Jadi nah ini kan menabrak nih. Jadi nggak bisa kalau cuma satu gitu. Jadi kan banyak tuh. Nah, jadi dia lewat terus apakah nah ini nanti bakal lanjut terus. Nah, sampai pada akhirnya dia melewati rintangan yang ada gitu. Nah seperti itu. Jadi itu tadi ya. Jadi satu mobil itu mempunyai satu input dan satu neural network. Jadi kalau ada 5 mobil pastinya nanti dikali 5 kan gitu kan. Jadi nanti itu mobil itu punya beberapa input yang bisa dirubah-rubah gitu. Lalu ada script dari objek mobil itu sendiri. Nah ini lihat dulu ya. Nah jadi objek mobil ini gitu ya, ini saya jelaskan dengan singkat dan jelas ya. Jadi ini ada ini penginisialisasikan variabel gitu ya, ada pengenalan variabel ke script gitu ya. Lalu ada start, dimulai dengan voice start karena segala sesuatu codingan Unity itu pastinya dimulai pada metode start gitu ya, untuk memulai gitu. Lalu ada metode inisialisasi dan inisialisasi dan A. Nah lalu ada update gitu, pastinya harus ada update kan, karena sifatnya looping gitu, nggak satu kali jalan tapi berkali-kali, makanya itu ada update, makanya metodenya dimasukin ke update. Nah ini ada jika terinisialisasi maka dapat input sensor jarak gitu ya. Nah ini ada inputnya, terus get komponen dari sensor kedua codingannya dapat jarak gitu ya. Nah lalu setelah itu dia akan mengeksekusi feed forward. Feed forward ini metode yang dimana nantinya itu berhubungan dengan artificial intelligence yang kita pakai gitu ya. Jadi arahnya nanti dari input terus ke hidden layer terus ke output. Nah maka dari itu feed forward gitu loh. Jadi jalan lurus, tidak back forward apa ya. Jadi kan ada beberapa metode, ada feed forward, ada back forward gitu. Ini feed forward, jadi langsung lurus terus gitu, tidak mundur gitu. Nah lalu ini juga, nah ada triggernya juga. Lalu ada DNA ini ya apa namanya, construction biasa ya. Ini kamera. Nah sudah buat mengenai kameranya. Nah lalu kan tadi kan masuk ke sensor nih. Nah sekarang kita masuk lagi ke sensor coba ya, sensor. Nah ada sensor sama sensor 2, kita buka satu-satu ya. Wah maaf lemot, masih ditunggu dulu ya. Kok lemot? Tidak. Nih ada sensor dan sensor 2. Di sini dari sensor dulu. Nah, sensor di sini dia berfungsi sebagai mendeteksi mendeteksi collider yang nantinya tertabrak pada mobil gitu. Jika collidernya terkena mobil atau objek gitu, maka objek tersebut akan hilang gitu. Nah, di sini sensornya ini kita bisa lihat. Jadi sensornya ini nanti juga menghasilkan input untuk inputannya ya gitu. Jadi kalau
kan ada input output ya. Inputnya dia dapat nilai dari tabrakan, lalu outputnya dia menghilang gitu kan kalau misalnya dia tertabrak seperti itu. Nah ini dari sensornya dulu. Ini penginisialisasian seperti biasa, variabel diinisialisasi. Lalu seperti yang saya jelaskan, ada void start sebagai pemulai. Lalu ada update-nya juga. Jadi ketika sensor ini ada collider gitu ya, maka dia ini akan tahu gitu. Oh, ini ada tabrakan gitu ya antara objek dengan collider, maka objek itu akan hilang seperti itu. Dan sama kayak sensor 2 juga. Nah, sensor 2 ini sama seperti sensor 1 melengkapi gitu ya. Jadi sensor 2 ini ada variabel height. Ini sangat penting ya. Height ini beban berat gitu ya, atau bobot bisa dibilang. Jadi ada 2 metode gitu ya. Kan di start ini ada 2 metode. Jadi ada yang pertama untuk membuat sensor agar terdeteksi ketika terjadi tabrakan, dan yang kedua untuk mengambil nilai gitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Lalu ada neural network. Neural network itu, nah ini, nah bisa dicek di sini. Jadi untuk neural network itu sendiri, bentar ini saya close dulu ya. Nah untuk neural network sendiri sama, ada penginisialisasian hidden layer, output layer, input layer gitu ya. Dan setelah ini baru saya jelaskan juga. Jadi input layer, output layer, dan hidden layer. Jadi di sini layer itu juga ada 3 ya, ada input layer, hidden layer, dan output layer. Input ini untuk jalan masuknya. Lalu hidden layer ini di sini bisa hidden layer ada lebih dari 1 ya gitu ya, ada 2, ada 3 atau bahkan lebih gitu ya. Yang terakhir ada output layer gitu. Nah, maka dari itu codingannya di sini ada ini, total layer sama dengan hidden layer plus 2. Jadi total layer ini adalah jumlah layer semuanya gitu ya. Jumlah layer semuanya itu ada hidden layer. Hidden layer di sini ini kenapa nggak diinisialisasikan seperti ini? Karena jumlahnya yang tidak menentu gitu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, ataupun banyak gitu ya. Di sini terserah gitu mau di itu apa gitu. Nah, ini 2 ini pastinya input dan output gitu. Ini jadi satu pasang ya. Seperti itu. Lalu setelah itu ini inisialisasi bobot dan array neuron sudah di dalam bentuk float. Kenapa? Karena bentuknya desimal, nilainya desimal, sehingga mewajibkan memakai tipe data float seperti itu. Nah, lalu tadi udah lupa saya jelaskan ya. Jadi nanti itu nilai 1 itu tidak akan mendeteksi tembok gitu ya. Sedangkan nilai 0 itu akan mendeteksi tembok gitu ya. Nah, output berikutnya berupa rotasi atau ke kanan ke kiri ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau semisalnya nanti nilainya yang ditentukan, semisal dengan contoh nilainya 1,5 gitu ya. Jika nilai menunjukkan 1,5 maka akan ke kiri gitu. Jika nilai 0,5 sampai 1 maka rotasinya ke kanan seperti itu. Jadi maka dari itu kalau bisa dilihat ya, nah kayak gini. Jadi play lagi. Nah, jadi ketika ini ke kanan ya, ini mirroring ya, kanan. Oh, berarti ini nilainya 1,5 gitu ya. Oh, ini ke kiri lagi, misalnya 0,5 sampai 1. Terus kanan lagi. Oh, ini berapa? Oh, ini nabrak. Berarti dia ini tidak mengetahui nilainya 0,5 atau 1 atau bahkan 1,5 atau bahkan jadi nilainya itu nggak ke arah kanan dan nggak ke arah kiri gitu. Jadi semacam di-trigger dengan nilai seperti itu ya. Lalu sudah seperti itu. Lalu masuk ke genetik algoritma. Jadi di sini terdapat nilai nanti ya yang akan diberikan pada bobot di neural network.
Jadi ya tadi sama menggunakan float karena nilainya desimal. Lalu ini nanti hasil terbaik itu diambil dari mobil yang paling mempunyai jarak tempuh yang terjauh dan mempunyai waktu yang tertinggi gitu. Nah, anggap contoh saya play lagi ya. Jadi semisalnya contoh saya play ini ya, saya coba ke scene ya supaya lebih jelas. Nah, berarti ini yang akan nilainya yang paling terbaik, fitness yang terbaik. Fitness yang terbaik itu ketika objek itu yang paling jauh di antara yang lain gitu. Nah, ini sudah. Nah, ini fitness yang paling terbaik yang dipunya. Nah, seperti itu. Jadi untuk fitnessnya sendiri itu diambil dari mobil yang paling terjauh dengan jarak tempuh terjauh dan waktu yang terjauh juga gitu ya. Jadi mungkin nanti bakal ada 1 atau 2 mobil yang paling terjauh. Nah, nanti setelah seperti ini ya contohnya lagi. Nah, nanti bakal ada 1-2 mobil yang terjauh. Ini 1 ya gitu ya. Nah, 2, sorry. Nah, tuh yang kedua. Jadi fitness terjauh kedua ke situ. Dan yang satu ternyata berhasil gitu ya. Nah, nanti selanjutnya fitness selanjutnya ini, nah ini seperti ini. Nah, akan diteruskan pada yang terbaru gitu. Sehingga hasil dari generasi 1 ke generasi 2 itu generasi kedua mempunyai hasil lebih baik daripada generasi ke-1 seperti itu ya. Lalu setelah itu masuk ke codingannya lagi. Nah, di sini ada ini ya, crossover dan mutasi gitu ya. Itu masuk ke dalam 5 step ya, 5 step yang akan saya jelaskan nanti dalam bentuk gambar ya. Seperti itu. Jadi ini nanti ada codingan crossover dan mutasi, di mana nanti crossover nanti menukarkan nilainya dan mutasi itu nanti ketika ada nilai baru maka akan diimplementasikan ke ke generasi terbaru gitu. Itu yang saya pahami gitu ya. Seperti itu. Nih ada update juga ini untuk supaya objeknya berjalan seperti biasa. Lalu ada controllernya juga, dimana karena mobil ini nggak dikontrol secara otomatis gitu ya, tapi manual gitu. Kebalik, tidak dikontrol secara manual tapi otomatis, sehingga ya tidak ada, kalau misalnya dikontrol secara manual maka ini bukan input outputnya bukan dalam bentuk ini, inputnya mungkin dalam bentuk keyboard gitu ya, dan codingannya nggak seperti ini gitu. Codingannya nanti dengan trigger, misalnya kalau tombol W dipencet maka akan jalan ke depan seperti itu. Nah, cuman karena ini tidak ada trigger gitu, jadi triggernya dengan menggunakan ini logika perhitungan gitu ya. Jadi ada penginisialisasian, ada pemenang kedua, second pemenang bisa dibilang, lalu ada populasi dan generasi seperti itu ya. Lalu ini inisialisasi biasa, lalu ada startnya ada new populasi, metodenya dijalankan. Lalu di sini adanya ini new populasi ya, yang dimana untuk mengetahui generasi keberapa gitu ya. Jadi ketika nanti di card di add seperti ini yang contoh. Nah, saya play kan cuma 1 nih, cuma nanti ini dia ngeklon. Jadi ketika ngeklon nanti itu nanti bakal tahu gitu, kayak klonnya hilang semua berarti generasi keberapa gitu ya. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir ketika 2 nilai ini dia yang terjauh gitu ya, maka akan masuk ke generasi selanjutnya seperti itu ya. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.